hadirin semuanya, hari ini Allah menjadi saksi tentang kebersamaan kita di tempat yang mulia ini. Salah satu tempat di muka bumi ini yang Allah muliakan adalah masjid. Adalah materi sajadah yang karya adalah agak terganggu ya. Mungkin di sini tidak apa-apa. Jadi masjid itu isi makan dari kosakata sajadah, itu fi'il madi, yasjudu fi'il, terus usjud fi'il amar, la tasjud fi'il nahi. Terus isim zaman, isim makannya adalah masjadun. Tapi kosakata masjadun ini tidak terkenal, tidak sesuai wazannya, karena bahasa Arab itu di samping wazan ada namanya istilah sama'i. Maka bahasa kebiasaan dun itu harokat jimnya fathah ya. Jadi masjid itu adalah isim makan. Apa artinya? Nama dari sebuah tempat. Nah, nama sebuah tempat itulah namanya masjid. Terus deskripsi masjid itu apa? Bangunannya. Biasanya masjid itu lebar, longgar. Terus di depannya biasanya ada mihrab, ada apa? Ada tempat khotib dan ada tempat pengimaman. Itu masuk dalam deskripsi masjid. Kalau misalkan tempat yang luas tapi kada itu biasanya apa? Aula kan gitu. Jadi tempat pun definisinya itu ada untuk apa? Masjid, baik kita berada di masjid, berarti berada di tempatnya orang yang sujud. Nah, tempat yang Allah muliakan itu adalah masjid. Kalau tempat yang dimuliakan berarti yang berada di dalam tempat itu dimuliakan oleh Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini kita berada di tempat yang Allah muliakan. Berapa waktu yang kita aktualisasikan di sini itu akan menjadi saksi nanti ketika kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya ada usulan teknisnya bagaimana nih? Seperti tadi ada usulan, ada pembacaan Al-Qur'an gitu. Boleh. Harusnya di MC kan gitu ya. Ya enggak apa-apa deh. Langsung gitu, Bu Fatimah. Langsung saja dibaca Al-Qur'annya, terus diterjemahkan gitu ya. Baik, setelah bacaan itu bagaimana bacaan? Bergilir ya? Bergilir. Oke, jadi diawali dengan pembacaan Al-Qur'an. Nah, dalam bacaan Al-Qur'an ini mau pakai seni bayaki atau bagaimana? Biasanya merotal? Merotal ya. Baik, silakan dibaca, didengarkan. Al-Mujadalah ayat 11. Maksudnya apakah kita urai pengertian Al-Mujadalah ayat 11 itu atau bagaimana? Jadi paham ya, betul. Karena kalau dari ini pesertanya kan banyak, waktu yang disisakan cuma 2 jam. Kalau misalkan baca satu juz saja, satu orang itu selesai 1 jam, habis waktunya. Nah, bagi yang pakar-pakar mengurai itu
ya boleh nanti kita sharing kepada teman-teman kita. Bagaimana itu namanya kaidah-kaidah tajwid. Ya nanti saya terangkan ada namanya kaidah-kaidah yang termasuk dalam syad atau gharib seperti isman, terus apa yang namanya yang lain lagi itu nanti kita urai sedikit kalau waktunya ada. Baik, silakan didengarkan bacaannya dari Bapak Rahman. Fadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kamu di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, alhamdulillah sudah dibacakan. Kalau misalkan itu menerangkan tentang ayat apa? Tentang ayat mencari ilmu, yang pada kesimpulannya orang mencari ilmu itu pasti Allah angkat derajatnya dibanding orang-orang yang tidak belajar ilmu. Maka suatu keistimewaan ketika kita berhasil duduk di tempat ilmu. Dan jangan batasi tempat ilmu itu bukan di Rasil saja, bukan di universitas saja, bukan di KIA, di KII, tapi setiap majlis taklim yang mengajarkan kebaikan itu adalah majlis ilmu. Yang kedua, ketika kita hadir di majlis ilmu, jangan kultuskan ustadznya, oke? Oh saya pokoknya kalau nggak Ustadz Otong enggak. Oh saya kalau nggak Ustadz Fadhol. Itu semua manusia biasa. Jangan putuskan orangnya. Tapi sebagai makalah untur mayuqal wala tandur maqal. Lihat apa yang dikatakan dan jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Karena telur itu biar keluar dari apapun tetap telur dan suci. Telur cicak, ibu mau telur cicak. Ya kalau memang doyan nggak apa-apa. Telur buaya, telur monyet, emang monyet bertelur. Telur manusia, emang manusia bertelur. Oke, mungkin ini ibu-ibu kan setiap hari sudah baca ya. Namun saya ingin mengenalkan di sini dan mungkin ini agak perpanjang waktunya. Kita jadi tugasnya para ibu-ibu semua
semua mencari sampel contoh dari apa yang kita urai sekarang. Bukankah kita ketika belajar dan membaca Al-Quran itu adalah terikat dengan namanya kaidah-kaidah tajwid, gitu kan? Walaupun kaidah tajwid itu mempelajarinya tidak fardu ain, itu fardu kifayah dalam istilah hukumnya, namun kaidah tajwid itu menjadi alat bantu untuk kita sampai kepada kualitas bacaan yang dituju. Tujuan bacaan dan belajar kita bersama supaya mampu membaca Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, oleh karenanya sering saya katakan yang namanya at-tajwid itu agak lengkap ya. At-tajwid kalau tulisannya agak bagus ke Bapak. At-tajwid ini pengertiannya adalah mukammilan. Pakai aja pakai apa? Pakai nasab apa? Min ghairi takallufin. Min ghairi takallufin. Wala israfin. Ngari takallufin wala israfin wala tahrifin. Ini bisa mukammilun ini. Dipakai apa? Dhamir istiqlal saja menjadi mukammilun. Ini sebetulnya garis besarnya kita belajar tajwid. Apa sih belajar tajwid itu? Tajwid itu dari kosakata jawada artinya. Ini adalah jawada. Jawada itu apa? Bagus. Bagus. Jadi bacaan yang bagus mukammilun. Mukammilun itu sempurna. Bacaannya sempurna. Jadi bacaan tajwid itu atau di sini bisa diartikan bagus. Yang namanya apa? Bacaan bagus itu adalah yang pertama sempurna. Sempurna ya. Terus min ghairi takallufin dengan tanpa adanya paksaan. Paksaan. Jadi kalau baca Al-Quran itu jangan timbul sampai maksa. Contohnya apa pakai maksa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bisa. Ya. Dan itu namanya disebut dengan takluf, memaksakan diri. Supaya tidak memaksakan diri, maka belajar yang rajin. Nanti akan keluar dari belajar yang rajin itu bacaan yang mengalir. Jadi tajwid itu bacaan yang mengalir, sempurna min ghairi takallufin dengan paksaan, wala israfin tidak berlebih-lebihan. Bahasa anak sekarang apa? Lebay. Lebay. Terus wala tahfidin, jangan dikurang-kurangin. Bisa pindah lebay dengan kurang. Ya. Oke, itulah tajwid. Jadi tajwid itu bacaannya yang mengalir. Jangan ada paksaan, jangan lebay-lebayan, jangan diringan-ringankan. Maksud diringan-ringankan bagaimana? Baca taud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bukan auju, gitu kan? Terus bacanya semua faedah-faedah tidak diindahkan. Itu termasuk dalam tahfidz. Kalau lebay bagaimana? Ya kalau lebay itu ya sampai nanti akan berhubung dengan sabta, dengan albar namanya. Baik. Nah, ketika kita hendak menuju ke sini, maka terikat dengan kaidah-kaidah tajwid, hukum-hukum tajwid. Maka hukum tajwid itu yang pertama adalah izhar, sudah sering nih. Yang kedua adalah idgham. Setelah idgham itu adalah ikhfa. Oke. Setelah ikhfa adalah iqra. Ini aja nih hukum tajwid.
Yang ghairu gunnah itu hurufnya 2, yang gunnah hurufnya 4. Semua idgham hukum terkumpul dari huruf 6. Yarmiluna. Nah, bagi orang yang sudah belajar tentu, maka hukum tajwid bila disimpulkan ada 5. Itu. Jadi di gunnah itu apa sih? Dengung. Dan ini ghairu gunnah. Ghairu gunnah. Oke. Selain hukum ini, kan sudah sering bukan hukum-hukum ini. Nah, selain hukum ini ada yang namanya apa ya? Saya ringkas. Ada qalqalah, ada mat, ya. Oke. Selain hukum ini ada hukum qalqalah. Qalqalah itu apa sih? Qalqalah apa? Berpantun. Hurufnya baju di toko. Ada selain qalqalah ini ada namanya tarqiq, tafkhim. Ya kan? Ada tarqiq. Ada tarqiq. Tarqiqun tulisnya kok ya? Tarqiqun terus ini sama dengan takhfifun, takhfifun ringan. Ringan itu berarti tipis. Tarqiq itu adalah tebal. Oh, tafkhim. Masya Allah. Tafkhim bukan tarqiqun dengan tafkhimun. Tafkhim. Oke. Ini kan sudah tahu semua kan? Udah tahu semua, nggak perlu diurai. Terus ada mat. Ada mat kan? Ada mat. Mat itu apa? Panjang. Mat ada 2. Asli dan far'i. Far'i variannya ada 3. Mat asli. Mat far'i jumlahnya ada 13. Hafal semua enggak? Kira-kira 13. Enggak, cuma ingin mengingatkan saja. Belajarnya tidak bisa di sini, nanti lambat. Jangan khawatir. Step by step. Ibarat kosakata sedikit tambah sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi manusia. Bapaknya ketawa. Jadi asli ada 3 ya hariannya, yaitu A, I, U. Hurufnya yang ada 3. Alif, waw, ya. Udah. Nah, kalau mat ini far'i ribet dibahasnya. Yang penting namanya dibatasi saja. Oke. Ada hukum lain selain itu. Jadi bukan idgham irfat saja. Terus ada yang namanya hukum sakta. Itu kan? Ya, ada hukum sakta kan? Apa sakta itu? Berhenti tanpa bernapas, mati dong. Enggak kaget. Ya, sakta. Jadi sakta itu dari sakata. Sakata itu diem. Sakta tuh. Ini sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Oke. Setelah sakta ada namanya imala. Ada imala dari mala ya mulu, condong. Dari imala tuh. Ada imala. Setelah imala ada hukum namanya Ismam itu adalah mengisyarahkan. Nanti contohnya nanti akan tagih nih, semua yang pakar-pakar tajwid siap-siap untuk mencari contoh ismam itu bagaimana. Ya, yang pakar-pakar tajwid. Setelah ismam ada namanya hukum namanya tashdil. Setelah tashil ada namanya hukum naqal. Naqal. Setelah Ustaz kok repot banget sih belakang cantik. Begitu ya? Kira-kira mau nggak dibahas ini? Mau? Kalau nggak mau kerepotan nanti susah, nanti jelang lagi, nggak datang lagi. Baik.
Setelah nakol ada namanya nun, hukum nun wiqayah. Wiqayah nun. Di samping ini nanti ada idhar, mutlaq, idhar macam-macam. Kita ringkas saja lah. Gak usah supaya ada ini. Pak. Ya, oleh-olehlah sedikit. Sakta, iman, isma, taswir, nakal, nun wiqayah. Berarti berapa nih sudah hukumnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 14. Dari uraian ini mana yang paling tertarik untuk dibahas? Karena nggak mungkin ini diurai semua. Oh, yang pertama 1, 2, 3, 4 aja. Ini memang yang mendasar. Walaupun ini juga penting. Yang namanya sakta itu sakta ada lagi sebetulnya. Kata apa itu? Tasfir, ismam, imalah, sakta, tartik, tafrik, matokola, ihfa, idgham, idhar ya. Oke. Kalau yang pertama ini sebetulnya sudah paham. Izhar itu artinya jelas. Yang jelas apanya? Bacaannya. Oke, yang dibaca apa? Ini kan masalahnya ini kan tanwin kan? Masa tanwin sama nun mati kan? Ya. Tanwin ada berapa? Ada 3. Tanwin fathatain, tanwin kasratain, tanwin dhammatain. Itu sama dengan hukumnya dengan nun pecah, non qaid, non isdad, non mati. Apa lagi? Non sukun. Bukan sukunnya digoreng ya. Kalau sukunnya digoreng empuk terasa daging. Kalau olahnya lebih bagus lagi itu bisa terasa daging. Idhar. Idhar itu maksudnya apa? Ketika tanwin ini bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf abjad namanya A, B, C, D, E, F, G kalau di huruf kita Indonesia. Kalau di Arab alif, ba, ta, sajim sampai iya. Huruf hijaiyah ada berapa? Tergantung yang menyebuti. Ya, tergantung. Karena ada yang menghitung lam alif, ada yang menghitung hamzah. Ada yang lam alif itu tidak dihitung, hamzah dikomparasikan pada alif. Gitu. Jadi tergantung mau berapa hurufnya, terserah Anda. Nah, ketika tanwin dan nun mati ini ketemu dengan huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa sampai ya itu, maka lahirlah namanya huruf hukum idhar. Nah, yang masuk dalam huruf idhar itu apa saja? Makanya disebut dengan huruf halqi, ya kan, idhar halqi. Yang masuk pada idhar adalah hamzah, ain, ghain, a, ha, tu, 2, 3, 4, 5, ha. Nah, huruf ini semuanya makhrajnya halqi, gitu ya. Maka disebut dengan idhar halqi. Ketika membaca idharnya apa? Kan nih, suara nun tanwinnya itu dijelaskan. Contoh, silakan baca. Bu Fatma, cari contoh idhar. Idhar. Sekarang, jangan besok. Ayatnya boleh. Dari ayat tadi yang dibaca boleh. Al-Mujalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila syudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Nah itu minkum. Oh iya paham. Minkum. Ngibul dikit enggak apa-apa. Minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu
Ta'malu bima ta'maluna khabir. Oh ya, gak ada idharnya ya. Berarti mencari ilmu gak jelas dong, gak ada idharnya. Oke, cari contoh idhar coba. Ya kalau misalkan dicari 6-6-nya kan makan waktu juga. Paling tidak simpang satu saja. Dibaca Al-Fatihah biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Oke. Di an'amta ini menyangkut dua idhar yang disiplinnya beda. Ya, contoh idhar ya. Oke, jelas tuh. Amta. Oke. Mana yang idhar? Nun mati ketemu dengan ain. Ain salah satu huruf halki yang berupa ain. Maka ini idhar. Jangan mengucapkan amta lama. Itu yang maksudnya nggak boleh begitu. Langsung tuh amta. Itu. Mimnya juga idhar syafawi. Nah ini bab mim. Ini kan kita baru bab 12. Ada nanti bab mim. Karena kita sudah terlanjuran menyebut, baiklah, berarti mim mati bukan tanwin loh. Mim mati ketemu dengan huruf hijaiyah 28 melahirkan huruf hukum 3. Namanya idhar, terus ikhfa, ikhfa, terus idgham. Idgham ya. Tak terserah idghamnya nanti variasinya apa, banyak. Nah itu kalau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah tadi alif ba melahirkan hukum 3, idhar, ikhfa, idgham. Karena mim itu adalah makhrajnya di bibir, maka disebut dengan syafawi. Syafawi itu namanya bibirmu gitu loh. Iya, bukan Pak Saprawi, bukan. Syafawi itu bibirmu. Gitu. Kenapa? Karena mim itu ada di bibir, dan gak mungkin mengucapkan mim itu di tenggorokan aja baru ucapin mim itu. Gak bisa. Mim. Maka ini namanya syafawi. Nah, yang beda cuma ini aja. Kalau idgham ketika mim mati ketemu dengan mim. Kalau ikhfa mim mati ketemu dengan ba. Udah itu saja. Selain mim dan ba tentang mim mati seluruhnya hukumnya idhar syafawi. Mudah sebetulnya kan? Ada yang tanyakan nih? Mudah nih? Mudah. Iya, yang dua aja yang diingat. Pokoknya bila mim mati ketemu dengan mim, idgham. Idgham syafawi kek, idgham mimi kek, idgham misli kek, gitu. Ketika mim mati ketemu dengan ba, ikhfa syafawi. Selain mim dan ba ini seluruhnya syafawi. Tentang sebutan syafawi sebetulnya gak penting, ya kan? Karena kan apa sih? Maknanya di bibirmu bukan hidungmu. Idhar bibir gitu aja. Idhar bibir boleh gitu ya. Oke, asik ya? Asik. Paham ya? Jadi Ibu Hajar Laili cuma ini aja diperhatikan kalau mim dan ba. Pokoknya selain mim dan ba seluruhnya idhar. Kalau ba mim. Maka seperti an'amta, seperti ghairil maghdubi alaihim alaihim, jangan, karena mim mati ketemu dengan waw, bukan ba, bukan mim. Baik ketemu fa, baik ketemu waw. Kalau ba mim mati seluruhnya idhar syafawi. Udah. Tapi kalau ketemu dengan ba atau mim itu namanya ikhfa syafawi, dan termasuk mim ini masuk ke dalam idgham misli, karena mim sama mim termasuk dalam idgham mutamatsilain, termasuk dalam idgham mimi. Siapa yang namanya mimi? Saya punya teman kuliah namanya memang mimi, dari kecil panggilnya mimi. Awas ya kepleset. Iya, kalau nanti mimi kepleset sedikit bisa waliyadzubillah
idgham mini. Oke, paham ya yang izhar ya? An'amta, raufun halim, raufun hakim. Banyak. Pokoknya tanwin atau nun mati ketemu dengan huruf ini semuanya izhar. Bisa dipahami. Enggak, pelan-pelan. Soalnya nanti kalau terburu-buru ketinggalan. Pelan, diresapi. Karena ilmu itu butuh diresapi, bukan sekedar dibahas. Setelah diresapi paham, diaktualisasikan, dipraktekkan. Banyak orang tahu teknik,